dari Malaikat Jibril. Tips untuk kuat setara 40 kekuatan laki-laki perkasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah. Syukur alhamdulillah, kita bisa berjumpa kembali di hadapan Anda. Tentunya harapan dan doa saya, semoga kita semua dan pemirsa setia channel ini diberikan kesehatan, murah rezeki, dan selalu bahagia. Serta hajat dan cita-citanya segera Allah kabulkan. Dalam waktu dekat ini, anak-anaknya, anak cucunya, keturunannya diberikan kesehatan, kesuksesan di dunia wal akhirat. Amin amin, ya Rabbal Alamin. Sahabatku pemirsa setia channel ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan sebuah tips. Yang mana tips ini langsung dari Malaikat Jibril. Malaikat Jibril berpesan kepada Nabi Muhammad agar kuat jimat berhubungan. Bahkan dengan tips Malaikat Jibril ini, Anda bisa memiliki kekuatan setara dengan 40 pria perkasa. Jika Anda tertarik untuk mengamalkan tips ini, silakan tulis qabiltu di kolom komentar. Sebagai sambung sanad yang sangat penting dalam mengamalkan sebuah ilmu amalan, bahkan bagi Anda yang sudah berusia 60 tahun sekalipun, Anda dapat mengamalkan amalan dan tips dari Malaikat Jibril yang akan saya bagikan pada kesempatan kali ini. Tapi ini adalah khusus. Ya, ini merupakan ijazah khusus. Sekali lagi, ini saya khususkan hanya bagi Anda semuanya yang sudah berkeluarga, yang sudah berumah tangga, yang sudah memiliki pasangan halal. Baik itu laki-laki yang masih muda, semisal pengantin baru, atau pengantin yang sudah berumur. Bisa dikatakan lama ya, bahkan ada yang masih berusia 70 tahun, 60 tahun sekalipun, bisa mengamalkan tips kali ini dengan catatan Anda itu sehat walafiat sahabatku. Karena tips ini tidak cocok bagi Anda yang mempunyai riwayat penyakit stroke, atau memiliki riwayat penyakit darah tinggi. Bagi Anda yang mempunyai penyakit-penyakit tersebut, saya sarankan Anda agar tidak mengamalkan tips kali ini. Cukup Anda gunakan untuk pengetahuan, atau untuk Anda bagikan kepada kerabat-kerabat terdekat Anda. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Sahabatku, bisa disimak ya? Dijelaskan di sana, wafi baktil akbar. Di sebagian hadis, an Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, anahu, bahwa sesungguhnya Nabi Kola ialah berkata, siapa Nabi? Aku mengadu, kata Nabi, ila Jibril kepada Malaikat Jibril alaihi salam. Mengadu tentang apa? Tentang kelemahanku, kata Nabi, dari berhubungan badan. Maka Malaikat Jibril itu menunjukkan kepada Al-Harisah, kepada bubur. Harisah, nah, ini Nabi curhat kepada Malaikat Jibril tentang kelemahannya untuk berhubungan badan. Mungkin ini karena faktor usia. Pada saat usia Nabi itu sudah sepuh, yaitu intensitas hubungan beliau itu berkurang. Dan ini juga untuk mengajarkan kepada kita umatnya, memberikan solusi kepada kita sebagai umat. Ketika mengalami hal tersebut, mengalami lemah syahwat. Maka dari itu, Nabi kita mengajarkan bagaimana cara agar kita itu selalu dalam keharmonisan. Dan juga diriwayatkan di sini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
bahwasanya beliau itu warwiyaan Abi Hurairah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala. Abu Hurairah itu berkata, Syaka mengadu curhat Rasulullah. Siapa Rasulullah? Ila Jibril. Kepada malaikat Jibril. Mengadu tentang apa? Curhat tentang apa? Kilatal jime, yaitu tentang lemahnya jime. Fatah. Lalu malaikat Jibril itu tersenyum. Fatah. Bersama Jibril. Lalu malaikat Jibril itu tersenyum. Sehingga majelis Rasulullah, tempat duduk Rasulullah, memberi kita, Naya Jibril, dari kilauan gigi seri, malaikat Jibril. Nah, ini sahabatku, kata Abu Hurairah. Itu, Nabi mengadu kepada malaikat Jibril tentang kilatan jimat, tentang lemahnya berjimat. Ya, sekali lagi, Nabi Muhammad itu, kalau mau meminta kekuatan, tinggal minta langsung kepada Allah. Tapi tujuannya di sini, agar ini menjadi pelajaran, menjadi ibrah, menjadi solusi bagi kita umatnya jika mengalami hal tersebut. Jadi, mereka yang lemah, syahwat, itu sahabatku, bisa menggunakan tips kali ini. Menurunnya kualitas hubungan badan Nabi ini, termasuk kategori tibun nabawi. Ya, termasuk kategori tibun nabawi. Pengobatan ala Nabi yang diajarkan kepada kita sebagai umatnya. Kemudian, dilanjut, maka malaikat Jibril ini berkata, Aina anta min aklil harisah. Sekarang saatnya kamu itu makan bubur harisah. Apa itu bubur harisah? Nanti kita bahas dan kita jelaskan secara rinci. Apa itu bubur harisah di belakang nanti. Fain nafiha, kata Jibril, sesungguhnya di dalam bubur harisah, ubat arbaina rajulan, ialah mengandung kekuatan. 40 laki-laki, memiliki manfaat kekuatan 40 laki-laki. Seperti itu, ya sahabatku, bukan berarti Nabi ini lemah dalam hal itu. Tidak ya, ini menunjukkan bahwa beliau sangat peduli kepada umatnya. Bahkan sampai hal-hal seperti ini tidak luput dari perhatian beliau. Karena sangat mengganggu dalam sebuah rumah tangga, jika hal itu terjadi. Baiklah sahabatku, apa itu bubur harisah? Nah, sekarang kita akan bahas yang namanya bubur harisah. Mungkin sebagian Anda, sahabatku pemirsa setia channel ini, khususnya bagi warga Nusantara, mungkin banyak yang masih belum mengetahui apa itu bubur harisah. Namun, insya Allah dengan adanya kemudahan akses informasi di zaman ini, Anda itu bisa mencari tahu cara pembuatannya. Tinggal Anda searching di Google atau di platform lain, apa itu bubur harisah? Pasti akan keluar. Nah, di sini bubur harisah adalah bubur yang berbahan pokok dari daging kambing dan gandum. Nah, maka dari itu, di awal saya sudah ingatkan bahwa bagi Anda yang mengalami penyakit stroke, penyakit darah tinggi, saya tidak menyarankan Anda mengkonsumsi tips kali ini. Tapi bagi Anda yang masih ingin mendapatkan manfaatnya, Anda bisa mengganti daging kambing itu dengan daging-daging yang lain, seperti daging sapi. Kalaupun tidak ada gandum, biasanya di Indonesia atau di Malaysia itu kesulitan mendapatkan gandum. Anda itu bisa mengganti dengan yang namanya beras basmati, sahabatku. Bagi Anda yang kesulitan untuk mencari bahannya, saya sudah sertakan di pojok kiri bawah video ini sebuah produk itu sudah lengkap. Ya, sudah lengkap. Itu beras basmati dan juga langsung dengan bumbunya khas Timur Tengah. Tapi di sini harus dicampur dengan daging kambing ya. Kalau daging kambing itu kan banyak, sahabatku. Anda bisa mencarinya, membelinya di pasar itu tadi. Sahabatku, pemirsa setia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagi Anda yang lemah syahwat, kurang puas misalnya, atau sudah kuat, Anda bisa mengamalkan hadis ini. Jadi, bahan pokoknya itu menggunakan gandum ataupun beras basmati, serta bahan tambahan bumbu-bumbu khas Timur Tengah.
Anda tidak usah cari repot-repot. Anda tinggal klik di pojok kiri bawah. Saya sudah sertakan ya. Anda akan diarahkan ke sebuah marketplace, yaitu Shopee. Anda bisa membelinya melalui link di pojok kiri bawah ini. Sahabatku, kalau tidak ada kambing bagaimana? Anda bisa menggunakan sapi. Itu juga tidak masalah. Bagi memiliki Anda penyakit stroke atau riwayat darah tinggi. Namun perlu digarisbawahi, daging kambing ini mempunyai kelebihan tersendiri. Jadi tubuh itu akan menjadi hangat dan lebih berstamina. Ya. Amalan khusus suami istri saja sekali lagi. Jadi bagi Anda yang masih belum memiliki pasangan halal, saya sarankan jangan mengkonsumsi ini agar hormon testosteron Anda itu tidak meningkat. Bagi Anda yang kebetulan menonton ini, istri adalah seorang, bisa memberikan atau bahkan langsung buatkan saja untuk suaminya. Agar sekali lagi, hubungan rumah tangga Anda itu hubungan menjadi yang harmonis. Sakinah mawaddah warohmah, fit dunia wal akhirat. Jangan lupa like video ini sebanyak-banyaknya, agar Anda juga akan mendapatkan aliran pahala dalam menyebarkan sebuah ilmu, dalam menyebarkan sebuah kebaikan. Baiklah sahabat, demikian mohon maaf atas segala kekhilafan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.